warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Muda Adiaksa. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam jumpa dengan saya Dina dalam podcast Besemeton Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Di hari yang cerah ini, Rabu tanggal 21 Juli 2021, bertepatan dengan hari ulang tahun Ikatan Adiaksa Dharma Karini yang ke-21. Mungkin Sobat Adiaksa ingin tahu, apa sih Ikatan Adiaksa Dharma Karini itu? Jadi Ikatan Adiaksa Dharma Karini itu adalah suatu ikatan istri pegawai kejaksaan, pegawai perempuan kejaksaan, istri pensiunan pegawai kejaksaan, pensiunan pegawai kejaksaan yang perempuan, dan janda pegawai kejaksaan yang mandiri, non-politik, dan tidak terikat dengan organisasi politik manapun. Yang punya maksud dan tujuan itu adalah di bidang kemanusiaan, sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan. Jadi pada tanggal 11 sampai Desember 2007 di Cianjur, Jawa Barat, itu sudah diadakan rapat kerja nasional luar biasa anggota ikatan, yaitu tentang perubahan anggaran dasar, perubahan anggaran rumah tangga, dan peningkatan status hukum Adiaksa Dharma Karini menjadi ikatan berbadan hukum dengan nama Ikatan Adiaksa Dharma Karini atau biasa disingkat dengan IAD. Nah, hari ini tuh adalah hari ulang tahun IAD, yaitu yang ke-21. Untuk itu saya telah kehadiran dua orang tamu kami yang spesial, yang cantik-cantik dan sungguh anggun dengan busana warna hijaunya. Ini adalah merupakan pakaian resmi dari Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Beliau ini adalah, saya perkenalkan, Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini Wilayah Nusa Tenggara Barat yang terhormat Ibu Eli Tomol, dan Wakil Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini Wilayah Nusa Tenggara Barat Ibu Warsi Joko Irianto. Assalamualaikum Ibu Eli, Ibu Warsi. Ini tadi seperti yang saya katakan, tanggal 21 Juli Bu ya, ulang tahunnya ya Bu ya. 21 Juli 2021 ke 21. Angkanya cantik ya Bu ya? Iya, serba 21. Wah. Angka barokah itu. Barokah. Insya Allah, Amin. insya Allah, Insya Allah Bu ya. Itu kalau diibaratkan dengan usia manusia itu udah usia yang dewasa ya Bu ya. Sudah dewasa ya. Betul. Untuk IAD, untuk ulang tahun IAD tahun ini yang ke-21 ini, apa Bu tema yang diusung oleh IAD? Untuk ulang tahun IAD yang ke-21 ini, Betul. IAD Pusat mengusung tema peduli keluarga dan bangsa. Peduli keluarga dan bangsa. Wah, ini temanya maknanya cukup dalam Bu ya. Iya. Mungkin Ibu bisa jelaskan apa nih makna yang terkandung dalam peduli keluarga dan bangsa itu? Ya, saya rasa peduli keluarga dan bangsa itu memang patut dan memang cocok untuk tema pada saat ini. Di mana kita ketahui pada saat ini negara kita sedang dilanda wabah yaitu COVID-19. Betul. Yang mana COVID ini adalah sangat juga dibilang berbahaya dan telah banyak juga korban-korban akibat dari COVID ini. Jadi dari tema peduli keluarga dan bangsa ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita selaku ibu-ibu ketua IAD merasa harus peduli mulai dari keluarga, yaitu karena dengan keluarga kemudian RT kemudian selanjutnya, tetapi keluargalah yang pertama harus peduli dengan IAD, dengan COVID yang sedang tersebar saat ini. Dan kita ketahui bahwa kita sebagai istri jaksa, di mana suami kita sebagai penegak hukum itu berpindah-pindah
Begitu, Bu. Ya berpindah-pindah Bu. Seperti saya telah berapa kali pindah, dan biasanya itu istri-istri saya itu memang harus ditinggal-tinggal, itu harus memang udah siap. Harus siap, Ya. Bu ya. Jadi seperti saya, Bapak di Nusa Tenggara Barat, saya bersama anak-anak di Medan. Oh, jauh sekali Bu ya di Jauh, Medan ya. 2 kali transit. Iya. Pesawat naik pesawat seharian itu Bu ya? Seharian Bu. Iya. Mulai jam 5 pagi sampai sini jam 4 sore. Waduh. Mantap Bu, 12 jam. Mabok, Bu. Iya, tapi semua itu harus kita jalani dengan rasa ikhlas. Jadi kita sebagai istri, di mana kita sebagai ibu dari anak-anak kita, dan juga sekaligus sebagai ayah, karena menggantikan peran ayah. Betul. Jadi kita di situ harus memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa pada saat ini negara kita sedang dilanda wabah yaitu COVID-19, dan bukan hanya negara kita saja, tetapi seluruh dunia. Betul. Dan ini udah jadi wabah yang mendunia. Sudah pandemi Iya. Bu ya. Iya. Jadi bagaimana kita melindungi setidaknya keluarga kita dulu Iya. dari pandemi ini, maka kita harus memberi pengertian kepada anak-anak kita bahwa pandemi ini sangat berbahaya, dan kita itu harus menuruti prokes yang diberikan oleh pemerintah, yaitu dengan protokol kesehatan yang sebagaimana kita ketahui, menjaga jarak, mencuci tangan. Jadi kita harus memberikan pengertian itu kepada anak-anak, dan mereka itu harus sedikit kita paksa juga Bu. Oh iya Bu ya. Iya, harus ada pemaksaan, yang namanya juga anak-anak. Betul, Bu. betul, Ibu. Mereka menganggap itu ya apalah ini, mungkin ya, sedangkan yang dewasa juga masih banyak yang itu nggak peduli. Iya. Ada juga yang mengatakan COVID itu nggak ada. Iya, Gitu. betul. Jadi itu harus kita hilangkan dari pikiran anak-anak kita itu bahwa COVID itu memang harus ada, dan kita juga tidak terlalu paranoid, Iya. tidak seperti takut. Tidak. Nah, jadi kita ya waspada, kemudian menjaga protokol kesehatan, memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa kita itu harus juga menjaga iman. Iya. Karena dengan iman kita percaya bahwa ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh menolaknya. Ya. Kita harus menerima keadaan seperti ini. Tetapi kan kita harus juga berikhtiar. Betul. Nah, jangan hanya menerima, kalau memang udah takdir ya kena. Iya. Tapi kan nggak boleh gitu juga. Harus kan, Bu. berikhtiar, Bu, Harus ya. berikhtiar. Dengan cara Bu? Dengan cara itu pertama, setelah kita berikhtiar dengan cara ya, kalau sekarang ini disuruh vaksin ya vaksin. Anak-anak juga kita harus vaksin. Betul. Sudah ada vaksin sekarang iya. untuk anak-anak Ibu ya. Jadi alhamdulillah Siap. kita keluarga di NTB ini, baik Ibu IAD dan semua dinas, alhamdulillah telah divaksin. Alhamdulillah. Nah, ini juga salah satu cara kita untuk mencegah, ikhtiar dari kita. Kemudian yaitu kita supaya meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ada juga dengan berdoa. Iya. Dengan doa itu mungkin kita dihindarkan. Iya. Nah, setelah kita berdoa, kita tingkatkan iman, kemudian agar aman kita menjaga prokes. Iya. Nah, kemudian setelah kita melakukan prokes, tentu kita mendapat keadaan yang aman, insya Allah. Karena kita telah melakukan segalanya, dan setelah ini baru kita berkata, kalaupun kita kena juga atau terpapar juga COVID itu, ya ini takdir gitu. Betul. Jadi hanya itu gitu ya Bu ya. Iya, Karena betul, Ibu kan di Ibu. bidang agama loh. Iya. Kepala sekolah man pasti lebih mengerti dengan. Insya Allah. Ya, coba Ibu tambahkan aja, Bu. Oke. Nah, ini hebatnya the power of emak-emak. Jadi ibu ini adalah ibu ketua kita, Iya. bukan hanya ibu ketua secara yuridis formal struktural ya, Betul. tapi ibu ini juga ibu kita sebagai yang lebih memahami tentang hebatnya ibu-ibu di IAD. Jadi kita bisa sharing melalui WA dan sebagainya. Berbagi ilmu Ibu Iya ya. betul Mbak Dina ya. Jadi walaupun kita di era COVID, ya, jadi ibu-ibu itu harus bisa menjadi apa saja. Bisa gitu jadi ya. guru, Siap. karena memang di keluarga itu kan memang madrasah pertama dan utama. Betul. Gurunya adalah bunda. Bunda. Nah, seperti kalau di IAD ini kita bisa sharing. Nah, bunda kita adalah ibu ketua. Iya. Nah, ada Mungkin beberapa apalagi teknologi yang sekarang Bu ya Betul. sudah semakin canggih. Iya, Sharing tidak hanya bertemu, iya, betul bisa seperti lewat itu. chatting. Nggih, jadi Karena betul sekali yang dikatakan ibu ketua tadi. Iya. Memang kita sebagai ibu rumah tangga itu memang harus betul peduli kepada keluarga, Iya. dan secara langsung
langsung maupun tidak langsung itu akan juga berkontribusi pada negara. Pada negara. Kalau kita mendampingi Bapak, kita ikhlas, positive thinking, Iya. dan selalu mendoakan, Iya. dan kita mendidik anak-anak kita dengan baik, inilah kontribusi sebenarnya dari para istri jaksa. Begitu Ibu ya? Iya. Luar biasa Ibu. Ada juga hadis tuh kan. Oh, Kalau baik perempuan itu maka baiklah negara. Negara. Nah, Wah. jadi kan dari ibu-ibu. Betul, betul. Memang jadi Yang ada tuh Ibu Kartini, nggak ada Pak Kartono. Betul. Ibu Pertiwi, nggak ada Bapak Pertiwi. Jadi ibu. Benar. betul. Ibu iya. itu 3 kali kata Nabi kan? Ya, setelah itu baru Bapak. Baru Ya, Bapak. Berarti Iya. memang ibu-ibu tuh harus power. Ya, luar biasa Ibu. Dengan berkaitan dengan tadi temanya berarti peduli keluarga dan bangsa. Tadi Ibu menyinggung mengenai bahwa Bapak yang bertugas di Nusa Tenggara Barat sementara Ibu tinggal di Sumatera Utara. Di Medan. Kalau Ibu Warsi sendiri di Malang, di Jawa Timur. Malang, berarti Iya. sama berjauhan ya Bu Iya, ya. Tentunya Ibu memang harus lebih strong Bu ya, apalagi kayak kemarin Lebaran nggak boleh pulang Bu ya, harus dijalani sendiri. Mungkin Ibu bisa memberikan apa? Jadi harus memberikan pengertian Ibu ya kepada anak-anak bahwa Bapak tidak bisa pulang Lebaran. Sungguh sangat sedih ya Bu ya, tapi demi kebaikan kita bersama. Betul Mbak Dina. Ini udah 2 kali Lebaran, Pak. Bapak tidak 2 kali pulang. Lebaran, kayak Bang Toyib dong. Iya, hampir 3 kali Lebaran. 3 Mbak kali Toyib ya. Lebaran. Kalau Lebaran kemarin jadi Bang Toy betul. tuh. Jadi Bang Toyib. Oke. Kembali kepada ulang tahun IAD tadi, Bu. Apa saja ini bentuk kegiatan yang sudah dilakukan oleh IAD wilayah NTB dalam rangka memperingati HUT IAD yang ke-21 tadi, Bu? Ya. Adapun kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT IAD yang ke-21 ini kita juga berdasarkan petunjuk dari pusat. Iya. Nah, dan pusat mengatakan bahwa dalam keadaan yang PPKM sekarang, Iya. maka kegiatan itu banyak yang dikurangi, Bu. Dikurangi. Mungkin hanya kegiatan-kegiatan yang kemanusiaan saja yang kita laksanakan, yang wajib kita laksanakan. Begitu. Dan antara lain itu yaitu bakti sosial secara virtual IAD Pusat dengan IAD Pusat, yaitu memberikan bingkisan berupa sembako kepada cleaning service, tenaga honor dan satpam. Kemudian memberikan bingkisan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan atau terdampak COVID secara simbolis diberikan kepada lingkungan Tanjung Karang di Ampenan. Jadi kita juga memberikan door to door, Bu, kemarin Door to itu. door, Kami beserta Bapak pengawas pergi ke Tanjung Karang. di mana di situ memang ya kita lihat memang keluarga-keluarga di sana memang sangat membutuhkan. Apalagi di masa pandemi ini Bu Iya, ya, Bu. banyak yang mengalami dirumahkan Dirumahkan. sehingga perekonomian menjadi merosot. Nah, itulah salah satunya kita tanda simpati kita kepada keluarga, keluarga yang berdekatan dengan IAD wilayah NTB ini, kita memberikan itu door to door. Kemudian juga mengikuti kegiatan besar kejaksaan masyarakat mulai usia 12 tahun, yaitu memberikan vaksin kepada masyarakat. Iya, vaksin tadi Iya. Bu ya. Iya. Karena itu juga seperti saya bilang tadi bahwa dengan vaksin itu mungkin kita bisa memutus rantai. Iya. Jadi jangan hanya kita yang orang kejaksaan yang divaksin, Iya. sementara mereka yang di luar belum mendapatkan. mendapatkan. Maka itu salah satu dari bakti kita kepada masyarakat memberikan vaksin. Ya kalau nggak salah kemarin sebanyak 500 orang luar biasa. Alhamdulillah. Ikhtiar juga ya. Ikhtiar ya Dan, dalam rangka memutus untuk memperkuat imun kita Bu ya dalam betul, Mbak Dina. untuk menghadapi paparan COVID. Dan kemudian kita juga memberikan bingkisan kepada anggota kehormatan yaitu yang telah pensiun, yaitu kepada Ibu Parmin dan Muhammad Zaini, Ibu Muhammad Zaini. Itu juga kepedulian kita bahwa kita tuh masih menganggap mereka itu bahwa mereka itu walaupun dalam masa pandemi ini mereka tidak pernah hadir lagi ke kejaksaan karena memang tidak ada kegiatan rutin itu, tapi kita masih bersilaturahmi kepada mereka. Jadi itu juga memberikan rasa bahagia mungkin kepada mereka karena kita datang. Nampak kok Bu bahwa mereka itu bahagia kita datang. Jadi alhamdulillah kita telah melaksanakan itu, dan insya Allah apa-apa yang kita lakukan ini membawa berkah kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bukan Bapak itu yang sukses, Bu. Orang tuanya yang sukses, Bu. Mendidik Bapak Mendidik menjadi Bapak menjadi
dan dari ibu juga loh Bu. Iya. Iya, Tetapi mendorong suami menjadi Iya. sukses.